Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. Kisah umurnya Rasulullah dan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah nenek yang tidak bisa masuk surga. Suatu hari ada seorang nenek yang bertamu di rumah ibunda Aisyah. Lalu beliau bertanya sama Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa aku bisa masuk surga?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Di surga tidak ada orang tua." Mendengar jawaban itu, si nenek tentu saja terpukul dan sangat sedih, menangis sejadi-jadinya dan meninggalkan rumah ibunda Aisyah. Namun kecewaannya tidak berlangsung lama. Rasulullah SAW kembali berkata, "Di surga yang tinggal hanya mereka yang muda. Orang yang sudah tua di dunia akan kembali jadi muda saat berada di surga. Itulah kelebihan hidup di surga." Kisah Nuaiman menjual Suhaib. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Ambal, ada seorang sahabat bernama Nuaiman bin Amr radhiyallahu anhu yang sangat humoris dan usil pada sesama sahabat, bahkan sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, "Nuaiman masuk surga dengan tawanya." Pada suatu ketika, Nuaiman diajak Sayyidina Abu Bakar untuk ikut berdagang di negeri Syam bersama rombongan sahabat lainnya. Saat itu, negeri Syam adalah negeri metropolitannya pada masa itu. Negeri Syam itu sekarang meliputi Yordania, Palestina, Suriah, dan Lebanon. Ketika itu, Sayyidina Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, saya minta izin ingin mengajak dua orang sahabat ya Rasulullah untuk ikut berdagang bersama saya di negeri Syam." Dan Rasulullah SAW berkata, "Siapa yang akan engkau ajak, wahai Abu Bakar?" Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, "Saya akan mengajak Nuaiman bin Amr dan Suhaib bin Harmalah, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW dengan kaget berkata, "Apa kamu akan mengajak Nuaiman?" Karena Rasulullah tahu bahwasanya Nuaiman itu orangnya suka usil. Dan Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, untuk seru-seruan saja." Lalu Rasulullah SAW menjawab,
silahkan kamu bawa mereka, wahai Abu Bakar. Akhirnya, rombongan dagangan Sayyidina Abu Bakar tiba di negeri Syam. Lalu, para sahabat lain pun diberi tugas oleh Sayyidina Abu Bakar. Lalu, giliran tinggal pemberian tugas Suhaibid dan Nuaiman. Sayyidina Abu Bakar berkata, "Wahai Suhaibid, saya tahu kamu orang yang amanah. Saya tugaskan kamu menjaga makanan kita." Lalu Nuaiman berkata, "Tugas saya apa, wahai Abu Bakar?" Sayyidina Abu Bakar berkata, "Kamu mau ngapain terserah kamu, wahai Nuaiman." Perlu kita ketahui, Nuaiman ini sifatnya unik. Disuruh ke kanan, dia ke kiri. Disuruh ke kiri, dia malah ke kanan. Akhirnya, semua sahabat mendapatkan tugasnya masing-masing, kecuali Nuaiman. Sehingga tak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar pergi berdagang dan sahabat dengan kesibukannya masing-masing. Sehingga ketika waktu siang, Nuaiman merasa lapar. Pada saat itu Nuaiman tidak punya uang sepeser pun. Nuaiman tahu bahwa Suhaibid yang menjaga makanan. Lalu Nuaiman mendatangi Suhaibid dan berkata, "Wahai Suhaibid, beri saya makanan, saya sudah lapar." Suhaibid pun menjawab, "Wahai Nuaiman, saya tidak bisa memberikan makanan ini kepadamu tanpa saya izin Sayyidina Abu Bakar." Nuaiman pun berkata, "Beri saya makanan atau saya bikin masalah sama kamu, wahai Suhaibid." Wajah Suhaibid pun memerah. Suhaibid pun tahu bahwa kejahilan Nuaiman, jangankan pada sahabat, Rasulullah SAW saja pernah dijahilin sama Nuaiman. Dan akhirnya Suhaibid berkata, "Wahai Nuaiman, saya tetap menjaga amanah dari pemberian Sayyidina Abu Bakar pada saya." Nuaiman pun berkata, "Baiklah, baiklah, Suhaibid, kamu ngajak perang sama saya." Lalu Nuaiman pergi meninggalkan Suhaibid. Nuaiman beranjak menuju ke pasar dan melihat-lihat penjualan hamba sahaya. Nuaiman melihat-lihat hamba sahaya dan pura-pura bertanya. Nuaiman berkata, "Ini berapa harganya hamba saya ini?" 100 dirham hingga 300 dirham, dijawab si penjual hamba saya itu. Lalu Nuaiman berkata, saya punya hamba saya, tapi saya niat jual 20 dirham saja." Penjual itu pun berkata, "Apakah benar? Kenapa murah sekali harganya?" Nuaiman dengan santai berkata, "Saya jual murah karena dia mempunyai kekurangan."
"Apa itu?" kata penjual. Nuaiman berkata, "Hamba saya itu sering ngomong kalau dia orang merdeka. Dia bukan hamba saya." "Itu tidak masalah," kata si penjual. Lalu Nuaiman membawa mereka menuju Suhaibit. "Nah, itu ada orang sedang menjaga makanan. Tangkap saja dia," kata Nuaiman. "Itu adalah hamba sahaya saya," sambil menunjuk ke arah Suhaibit. Lalu Nuaiman pun diberi uang 20 dirham. Uang itu dimasukkan ke kantongnya, dan si penjual tadi langsung menangkap Suhaibit. Ketika ditangkap, Suhaibit pun berteriak sambil berkata, "Saya orang merdeka, saya orang merdeka, saya bukan hamba." "Kami sudah tahu kekurangan kamu, dan kami sudah tahu kamu akan berkata seperti itu," kata si penjual. "Dan saya tidak perlu omongan kamu. Yang saya butuhkan hanya tenaga kamu. Kerja sama saya." Akhirnya pun Suhaibit dibawa ke pasar. Dengan uang yang sebanyak itu, Nuaiman pun membeli makanan dan oleh-oleh untuk Rasulullah SAW. Dia beli macam-macam di negeri Syam. Dan tidak lama kemudian, menjelang sore hari, Sayyidina Abu Bakar pulang bersama rombongan dagang. Sayyidina Abu Bakar pun heran, mencari-cari Suhaibit dan berkata, "Wahai Nuaiman, di manakah Suhaibit? Kita sekarang sudah lapar, mau makan nih." Dengan spontannya, Nuaiman pun menjawab, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." "Apa yang engkau lakukan, wahai Nuaiman?" kata Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya pun Nuaiman menceritakan semuanya dengan jujur. Nuaiman ini orangnya apa adanya, tapi nyusahin. Lalu Sayyidina Abu Bakar bergegas ke pasar dan membeli kembali Suhaibit. Dan akhirnya Suhaibit menjadi orang merdeka kembali. Selang beberapa hari, rombongan dagang Sayyidina Abu Bakar kembali pulang ke Madinah. Dan Sayyidina Abu Bakar menceritakan kejadian Nuaiman menjual Suhaibit pada Rasulullah SAW. Dalam riwayat mengatakan, ketika Rasulullah mendengar cerita Nuaiman menjual Suhaibit, Rasulullah tertawa sejadi-jadinya, bahkan hingga terlihat di gerham beliau. Bahkan kejadian itu sudah berlalu 1 tahun. Dan bagi orang-orang yang hendak bertemu Rasulullah SAW menceritakannya kembali sambil tertawa. Begitulah kisah Nuaiman bin Amr yang menjual Suhaibit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.